Untuk apa hidup sekadar menyenangkan orang lain, tapi tidak bisa berdamai dengan diri sendiri? Untuk apa hidup sebatas memuaskan keinginan orang lain, tapi tidak bisa menjadi diri sendiri? Untuk apa? Yang membuat kita ngerasa hidup kita berat karena kita pikir kita yang harus tahu solusinya. Padahal masalah itu seringkali terurai dengan sendirinya, walaupun bukan dengan solusi yang datang dari kita. Jadi dalam hidup kita tuh kalau hidup terasa berat tuh kadang-kadang yang kita butuhkan tuh cuma bertahan. Bertahan aja, tidur aja, lu bangun udah besok. Jangan nilai hidupmu sambil melihat ke arah handphone. Lu kalau menilai hidup lu, lihat sekitar lu, lihat apa yang lu punya, lihat keluarga lu, lihat tempat tinggal lu, lihat karir lu. Habis itu lu inget waktu lu SD, itu anak SD itu mungkin gak punya kehidupan kayak yang kita punya sekarang di sekitar. Kalau lu lihat di sekitar lu ternyata lu masih sedih, ya udah balik lagi ke handphone. Justru ketika ada orang-orang yang udah punya uang banyak bilang bahwa ternyata uang itu bukan segalanya, ya itu yang lu dengerin karena dia udah dapat yang lu ingin. Lu pengen banyak uang kan? Ini ada orang udah dapat banyak uang. Orang yang udah dapat banyak uang ini bilang bukan uang yang harusnya jadi tujuan lu. Kalau orang yang banyak uang ini nggak lu dengerin, terus lu dengerin siapa? Orang yang sama-sama nggak punya uang sama lu. Bahagia ini tuh bukan soal apa yang lu lakukan, apa yang lu capai, apa yang telah lu berikan, tapi kebahagiaan itu tentang apa yang lu rasakan. Alhamdulillah kalau gue bisa ngasih satu manfaat buat orang lain, tapi kalau enggak, ya sudah. Bahagia itu sederhana, yang rumit penafsirannya. Menurut gue tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Lu mau jadi karyawan, itu hak lu mau jadi musisi, itu hak lu mau jadi pengangguran, itu hak lu. Tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang salah adalah ketika lu memilih, kemudian lu mengeluh. Dan yang bodoh adalah ketika sudah mengeluh tidak mencoba pilihan lain. Konsisten, disiplin, kerja keras, berkorban. Yang bikin lu bisa konsisten hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Yang membuat lu rela berkorban hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Jadi kuncinya dari menemukan yang lu cintai dan ambil perjalanannya. Bahkan ketika kita udah nyerah, Tuhan tuh nggak nyerah sama kita. Jadi kalau lu terpuruk dan roboh dan segala macam terus nunduk, ya boleh sih. Lu mesti sesekali nengok ke atas karena lu nggak tahu ya. Jangan-jangan ketika lu lagi menghasihani diri lu, Tuhan tuh sebenarnya lagi nyodorin bantuan dalam bentuk kesempatan atau peluang atau apapun itu. Orang-orang yang sukses itu sebel ngelihat orang yang malas tapi banyak mau. Karena orang yang malas banyak mau ini ngomongnya gue pengen sukses kayak lu. Tapi pas dikasih tahu gimana caranya, nggak mau. Disuruh kerja keras, nggak mau aja gitu. Sedih dan luka dan dendam. Kita harus nemu cara untuk ngelepas itu. Dan cara yang gue tahu adalah dengan diketawain. Jadi ketika ada sesuatu yang sedih, bukan berarti dia nggak bisa diketawain. Justru kadang-kadang mesti diketawain untuk membantu sembuh dari luka gitu. Sering banget bilang bahwa nggak ada, gue tuh nggak berbakat, gue cuma terobsesi aja. Gue cuma terobsesi, gue begitu menginginkannya sehingga gue rela berkorban lebih dari orang lain. Orang lain masih tidur, gue udah berusaha. Orang lain sudah tidur, gue masih berusaha. Udah nggak ada, gue cuma punya kerja keras sehingga gue mengasah kemampuan ini. Kita kan sering mau nyerah ya sama hidup kita. Tapi selama lu saat itu, ketika lu masih ngomong gue mau nyerah nih sama hidup gue, tapi selama saat itu lu tuh masih nafas, berarti kan Tuhan masih pengen lu hidup gitu. Jadi hiduplah. Dan untuk lu bisa melakukan apa yang lu cintai, lu mesti tahu bahwa berat pasti jalannya. Bukan serta-merta ketika lu tahu apa yang pengen lu capai, apa yang jadi passion lu, terus semua baik-baik aja, enggak. Semuanya itu berat. Mau itu lu ngejalanin passion lu, mau itu mindset yang berkarya, mau itu mindset yang bekerja, tetap berat. Tiap hari kerjanya nyesel. Di situ gue tahu, ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia nggak mati, dia ada terus di situ. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan. Kalau seandainya comfort zone yang lagi kita alamin itu adalah bukan tujuan akhir kita, maka kita harus memperlakukan itu sebagai rest area. Memang nyaman, memang enak, memang lebih santai. Tapi itu bukan tujuan akhir kita dan kita harus lanjut terus melakukan perjalanan. Setiap kali orang bikin salah sama lu, atau orang bikin jahat sama lu dendam dan semua dendam itu tidak pernah dilepas. Lu pegang, bagaikan batu. Setiap dendam yang lu miliki adalah batu. Semakin banyak lu membawa batu dalam perjalanan, lu taruh di kantong baju, lu pegang dan segala macamnya, lama-lama capek sendiri. Istirahat dulu, sedihnya dilanjut besok. Hidup bukan tentang membanding-bandingkan, tapi tentang giliran. Kalau orang lain bahagia dan kamu sedih, ya sudah, nanti juga ada waktunya gantian. Anak muda itu harus kaya akan luka dan air mata, karena untuk itulah masa muda.
Masa muda itu bukan dihabiskan dengan banyak ketawa, bahagia. Masa muda itu harus kaya akan luka dan air mata, sehingga ketika kita sampai di usia tua, kita kaya akan pengalaman dan bijaksana.